Saudara, KPU Jawa Tengah telah menetapkan pasangan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah. Nomor urut 1 Andika Perkasa Hendar Prihadi, selanjutnya nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yasin. Kedua pasangan calon dalam Pilgub Jawa Tengah ini memperebutkan 28,4 juta pemilih. Lebih dari setengah pemilih Jawa Tengah adalah kelompok generasi milenial dan Gen X. 31,9% milenial, 28,2% Gen X. Kedua pasangan ini punya tantangan persoalan kemiskinan di Jawa Tengah yang secara persentase pada bulan Maret angkanya lebih tinggi dari nasional. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah persentasenya 10,47%, sementara secara nasional 9,03%. Tidak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga di bawah nasional. Pada triwulan kedua, Jawa Tengah 4,92%, nasional 5,05%. Lalu bagaimana kedua pasangan calon di Pilkada Jawa Tengah mampu menarik suara pemilih? Kita akan bahas usai tayangan ini. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa menyebut ingin meningkatkan kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah. Andika menyebut akan menyasar pedagang kecil, nelayan, petani, dan pedagang kecil. Meski demikian, Andika juga menyebut tetap akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. Program-program apa yang mungkin bisa kami adop sebagai prioritas? Apa tuh Pak contoh? Di antaranya ya, itu intinya tentang peningkatan kesejahteraan. Intinya. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengunjungi Pasar Bulu, Kota Semarang. Di pasar ini, Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari salah satu pedagang sambil mengecek harga kebutuhan bahan pokok. Lutfi menyebut akan membenahi serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Jawa Tengah. Bahwa di pasar ini kan banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Ya. Saya ingin belanja masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada kenaikan yang fluktuatif, cuma mungkin daya beli masyarakat kan agak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kesimpulan satu. Yang kedua kan ada beberapa yang perlu harus kita tingkatkan. Contoh dari tata ruang pasar harus kita tingkatkan, contoh dari segi kebersihan harus tingkatkan fasilitas. Jadi pasar ini merupakan sentral ekonomi wilayah yang harus kita gerakkan sehingga iklim daripada perputaran uang di tingkat bawah itu akan sehat. Ini akan mendongkrak daripada pemasukan daerah di samping menekan adanya inflasi wilayah kita, sehingga dari grassroots pasar inilah kita mulai untuk belanja masalah. Kedua pasangan calon dalam Pilgub Jawa Tengah memperebutkan 28,4 juta pemilih di Jawa Tengah. Lebih dari setengah pemilih di Jawa Tengah adalah kelompok generasi milenial dan Gen X. 31,9% milenial dan 28,2% Gen X. Berdasarkan data BPS dalam 5 tahun terakhir, kemiskinan di Jawa Tengah selalu berada di atas kemiskinan nasional. Persentasenya selalu berada di atas 10% yang menurut ukuran BPS sudah masuk dalam kategori batasan kemiskinan kronis. Menurut BPS, kemiskinan kronis disebabkan kondisi budaya tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, serta akses lapangan kerja. Tidak hanya persoalan kemiskinan, persoalan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah juga lebih rendah 0,13% dari pertumbuhan ekonomi secara nasional di triwulan kedua 2024, yakni 5,05%. Ini tentu menjadi tantangan untuk gubernur terpilih Jawa Tengah mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana strategi merebut suara di Jawa Tengah di tengah sejumlah persoalan seperti kemiskinan dan juga pertumbuhan ekonomi yang termasuk infrastruktur juga kemudian jadi sorotan. Kita akan bahas bersama Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDIP, bergabung juga Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Selamat malam Mas Seno, selamat malam Mas Viva. Selamat malam, Vivi. Oke, ini sudah masuk masa kampanye. Kalau saya tanyakan dulu ke Mas Viva, jadi fokus utamanya Lutfi Taci Yasin di Jawa Tengah itu apa, Mas Viva? Kita akan memperbaiki program-program kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan ekonomi rakyat, agar proses kemiskinan itu bisa terselesaikan secara simultan. Memang ini adalah menjadi kegiatan besar di Jawa Tengah dengan menghadirkan Pak Lutfi Gus Yasin yang kira-kira akan bisa memberikan harapan bagi masyarakat Jawa Tengah
terhadap perbaikan ekonomi kerakyatan, dan menghadirkan sebuah politik yang menggembirakan, yang menggairahkan, menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat, terutama dari kaum milenial dan netizen yang sebagian besar juga ikut terlibat memilih di dalam Pilkada Jawa Tengah nantinya. Dan kita akan memberikan sebuah program-program yang mampu untuk memberikan sebuah harapan yang kira-kira dapat memberikan bahwa yang namanya politik itu adalah politik yang indah, yang sejuk, yang damai, dan kita akan bisa untuk meyakinkan kepada pemilih bahwa pilihan pada Pak Lutfi dan Gus Yassin itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Baik. Jadi kita ingin agar program-program yang dulu di Jawa Tengah kira-kira ada kekurangan akan kita perbaiki secara simultan dengan seluruh stakeholder yang ada. Baik. Dan kita menginginkan bahwa masyarakat Jawa Tengah harus bangkit, harus berubah dengan sebuah pilihan yang baru. Nah, itu saya ke Mas Eno. Mas Eno, kan kalau kita lihat di 2008, 2013, koreksi saya kalau salah ya, ini kan kemudian PDIP menguasai Jawa Tengah, bahkan juga dikatakan sebagai kandang banteng begitu Jawa Tengah. Tapi kalau kita lihat kan dari datanya angka kemiskinan bahkan masih di atas dari angka kemiskinan nasional, pertumbuhan ekonominya juga ada di bawah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana kemudian PDIP lewat Andika Hendi nanti bisa meyakinkan warga Jawa Tengah bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dipimpin mereka? Ya, saya kira tetap saja harus diapresiasi bahwa setiap gubernur maupun wakil gubernur dari masa ke masa telah mencoba melakukan upaya-upaya melalui program mereka untuk menurunkan angka kemiskinan. Di tahun periode Mas Ganjar dan Gus Yassin pun itu juga mengalami penurunan kemiskinan. Bagaimanapun kondisi Jawa Tengah sebelum Mas Ganjar masuk ke pemerintahan sebagai gubernur juga ada angka kemiskinan yang menjadi PR pada waktu itu. Sehingga tentu saja simultanitas keberlanjutan terhadap program-program yang selama ini kami kerjakan dengan memberikan akselerasi diperlukan. Kita harus sadar, saya kira kalau bicara tentang incumbent, saya rasa kedua pasangan ini, Andika Hendi dan kemudian Pak Lutfi dan Gus Yassin, ini sama-sama ada unsur incumbent-nya di sini. Sehingga kita yakin bahwa sebenarnya yang paling penting adalah mencari terobosan baru. Dan kami sadar betul bahwa posisi ekonomi Jawa Tengah hari ini itu akan menjadi super strategis karena nanti pada dalam konteks perpindahan ibu kota ke IKN maka ekonomi akan bergerak lebih ke timur. Sehingga Jawa Tengah nanti dalam posisi sebagai hub ekonomi akan memainkan peran yang cukup penting dan harus ikut serta berpartisipasi aktif. Maka rantai pasokan distribusi dari hasil alam di Jawa Tengah itu akan kita upayakan agar bisa lebih pendek. Kemudian bagaimana caranya agar pendidikan bisa lebih berkualitas. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah provinsi punya kewenangan untuk mengelola SMA dan SMK. Sehingga pendidikan yang berkualitas dan kalau bisa gratis itu akan menjadi sesuatu yang sangat membantu untuk mengentas kemiskinan itu meskipun bicara long track ya, jangka panjang. Itu Mbak Livi kurang lebih. Baik, ini kan salah satu PR untuk memecahkan rantai kemiskinan itu kan lewat pendidikan dan juga pembukaan lapangan kerja ya. Apa yang kemudian jadi fokusnya dari Andika Hendi di Jawa Tengah? Ya dua itu yang saya sampaikan tadi, kalau bicara pendidikan SMA SMK itu sekarang di kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga kami ingin untuk melakukan best practice dari berbagai provinsi lain sebelumnya misalnya, yang agar itu bisa dikelola dengan baik, positif, termasuk bisa digratiskan. Karena itu menjadi mungkin kok di berbagai kabupaten kota banyak SD, SMP yang sudah bisa gratis. Lalu kenapa di SMA SMK tidak bisa? Di provinsi ini menjadi satu PR yang penting karena itu bicara pendidikan tentu menjadi satu hal yang krusial kalau bicara mengentas kemiskinan. Bicara lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan saya rasa juga menjadi salah satu upaya kami, yaitu dengan yang saya katakan tadi, distribusi dari rantai pasokan berbagai perputaran ekonomi di Jawa Tengah itu harus kemudian dipersingkat birokrasinya, tidak boleh ada biaya-biaya dalam kutip tambahan, tidak boleh ada pungli, pemerintahnya harus bersih, dan itu telah dibuktikan melalui rekam jejak baik Pak Andika maupun Mas Hendi. Jadi bukan hanya sebuah gagasan, tetapi Pak Andika saat menjadi Panglima TNI menunjukkan progresivitas dalam memimpin tubuh TNI yang terbuka, tubuh TNI yang dihormati, disegani. Mas Hendi pun sama saat menjadi wali kota Semarang 2 periode,
merevitalisasi berbagai ikon pariwisata termasuk Kota Lama Semarang, menggeliatkan ekonomi dengan baik, dan itu berhasil meraup lebih dari 90% suara kepercayaan masyarakat di periode kedua. Jadi rekam jejak itu membuktikan bahwa visi yang dibawa Pak Andika dan Mas Hendy bisa diwujudkan. Itu Mbak Livi. Baik, saya ke Mas Viva. Mas Viva, pertanyaan yang sama. Untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pendidikan dan juga lapangan kerja, apa yang kemudian akan dilakukan oleh pasangan Lutfi dan juga Taj Yassin? Di mana kalau kita tahu kan Taj Yassin itu adalah incumbent, mantan wakil gubernur kemarin, dan kemudian sekarang maju lagi. Apa kemudian perubahan yang akan dibawa Taj Yassin nanti? Potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jawa Tengah itu masih relatif tinggi dengan melakukan program sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah melalui program APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota dengan menghadirkan kawasan ekonomi khusus seperti di Batang dan mengembangkan nilai ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, proses pendidikan ini menjadi bagian penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Kita akan memberikan fokus yang prioritas pada nilai pendidikan, terutama pada SD, SMP, SMA, agar apa? Agar masyarakat bisa tumbuh dengan baik, menjadi manusia yang unggul. Nah, nanti akan kita lihat program pendidikan ini yang betul-betul mencerdaskan, bukan saja pendidikan formal, tetapi juga pendidikan vokasi non-formal, yang bisa memberikan skill, keahlian bagi anak didik yang siap kerja. Yang ketiga, proses untuk pengembangan industrialisasi di Jawa Tengah itu harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek lingkungan yang betul-betul mengedepankan konservasi, sehingga proses untuk pengembangan ekonomi yang memperhatikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi rakyat itu bisa berkembang dengan baik. Seluruh aspek kehidupan dalam proses pembangunan itu harus simultan, baik pendidikan, ekonomi, kerakyatan, serta proses industrialisasi di Jawa Tengah itu harus mengedepankan aspek yang humanis, ya, yang lebih mengefektifkan program-program secara programatis mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, agar apa? Output yang terbentuk dengan adanya anggaran itu bisa betul-betul memberikan pemberdayaan buat masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan aspek pendidikan masyarakat. Baik, Mas Viva, ada 28,4 juta pemilih yang harus direbut suaranya di Jawa Tengah. Untuk meyakinkan mereka, kalau kita lihat dari segmen pemilih 31% itu adalah milenial, 28% itu adalah Gen X. Karakternya kurang lebih butuh realisasi konkret, kemudian harus diyakinkan karena mereka cenderung kritis. Bagaimana kemudian untuk meyakinkan pemilih ini? Ya, kita akan menawarkan program-program yang bisa memberdayakan mereka dan menghadirkan politik yang bergembira, politik yang santun, menghindari hoaks, menghindari ujaran kebencian. Kita adu gagasan, adu program, adu pemikiran, dan menawarkan ide-ide gagasan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan memberikan sebuah proses pendidikan politik rakyat yang betul-betul mencerminkan nilai edukasi yang baik, kemudian lebih mengedepankan sisi moralitas, tidak hoaks, tidak ada ujaran kebencian, dan itu saya rasa sebagai salah satu cara agar respon kaum netizen, Gen Z itu bisa berkembang dengan baik, dan biarkanlah mereka memilih sesuai dengan aspirasi dan pemikiran mereka, kira-kira siapa yang patut untuk menjadi pemimpin di Provinsi Jawa Tengah. Dan program-program seperti itu akan kita hadirkan dengan beberapa tim sukses yang kira-kira nanti dari Koalisi Indonesia Maju akan fokus dalam rangka untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada masyarakat secara simultan, secara sinergis dengan seluruh komponen yang ada. Pertanyaan yang sama untuk Mas Eno, 28,4 juta pemilih, lebih dari 50%-nya kan milenial dan juga Gen X. Gimana meyakinkan mereka untuk memilih Andika dan juga Hendy? Yang pasti satu, politik gagasan menjadi penting, artinya nanti bagaimana kita mampu membawa gagasan yang positif. Kita tahu bahwa ada cukup banyak program dari gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Pak Ganjar Pranowo,
yang meletakkan fondasi yang baik. Ini perlu diakselerasi. Misalnya program oleh tuku lemah oleh Oma, itu beli tanah bisa dapat rumah. Artinya dalam konsep modern housing bagi anak muda itu bisa menjadi salah satu solusi di Jawa Tengah. Termasuk program vokasi yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar, bisa melakukan membuat sekolah SMK gratis, di mana syaratnya hanya ya sudah menunjukkan keterangan tidak mampu bisa sampai bekerja ke luar negeri. Itu saya rasa jadi satu kerja konkret, kerja nyata yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya, yang menjadi salah satu wacana yang akan kami kembangkan dan eksplorasi. Nah, Pak Andika dan Mas Yadi saya rasa adalah pemimpin yang sangat komunikatif. Sebelum ini pun tampil di berbagai kesempatan melalui berbagai media, melalui pengalaman politiknya di dunia publik, itu menunjukkan bahwa mereka mampu berkomunikasi dengan berbagai segmen dengan baik. Buat kami itu harus diteruskan, ditegaskan, dan nanti cerminan tim pemenangan akan bergerak untuk memaksimalkan itu, termasuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan dengan pemilihan di kabupaten kota, yang mana banyak daerah PDI Perjuangan juga mengajukan calon yang berkualitas. Buat kami ini satu paduan yang akan menarik besok. Itu Mbak Livi. Baik, terima kasih Mas Seno, terima kasih Mas Viva atas penjelasannya untuk warga Jawa Tengah yang pasti membutuhkan penjelasan ini. Terima kasih. Sebelumnya kami juga sudah berusaha untuk mengundang kedua pasangan calon, namun malam hari ini berhalangan untuk ikut serta. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.